welcome to Dental. When every smile tell a story. Oke, selamat datang. Hari ini mungkin kita berkenalan dulu nih. Siapa dulu nih namanya? Boleh, kenalin aku Cici. Kita hari ini bakal ngobrol-ngobrol bareng nih, Dok. Oke. Kalau dokter, boleh kenalkan diri juga? Oke, perkenalkan nama saya Rima Permatasari. Jadi hari ini kita akan ngobrolin mengenai permasalahan gigi yang paling sering terjadi, namun ternyata paling sering diabaikannya itu mengenai gigi berlubang. Ternyata problem mengenai gigi berlubang ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat sering terjadi, tapi bagi para generasi Gen Z nih disebutnya nih Ci, ternyata itu tuh memang sering diabaikan. Gimana yuk kita ngobrol tentang ini yuk? Boleh, kita hari ini bakal mengulik-ngulik nih mengenai gigi berlubang dan juga gimana sih hubungan antara gigi berlubang sama kehidupan Gen Z di era sekarang ini. Tapi sebelum itu kita nggak bakal ngobrol berdua aja. Oke. Kita hari ini ada kedatangan dokter gigi hits, yaitu Siapa Gigi Shirley Diana, spesialis konservasi gigi. Oke. Boleh kenalan dulu nih, Dok. Oke, nama saya Dr. Gigi Shirley Diana, spesialis konservasi gigi. Mungkin yang pertama adalah terima kasih atas telah diundangnya Cici dan Dr. Rima. Iya dong. Oke Dok, untuk hari ini Dok mungkin kita akan berbincang-bincang banget nih Dok, banyak mengenai temanya ternyata mengenai gigi berlubang. Sebenarnya sering ya Dok ya keluhan orang-orang itu gigi berlubang. Namun pada era-era seperti ini kayaknya diabaikan gitu. Ya udah biarin aja gitu sampai nanti sakit baru berobat. Nah, mungkin kita akan ngobrol-ngobrolin hal-hal seperti itu, Dok. Jadi gimana, Ci? Ada yang mau disampaikan dulu ke Dokter Shirley, mau ditanyakan? Jadi gini, Dok. Kan kalau di era sekarang, apalagi sosmed yang semakin mudah diakses, di mana semua video-video makanan, minuman yang viral-viral, dan kebanyakan makanan viral-viral itu biasanya manis-manis dan biasanya itu menggugah selera banget nih, Dok. Sugeras gitu Dok. Pengen manis Makan gitu. manis, makin semangat. Iya, gitu. Gak bisa berhenti gerak biasanya kalau segeras. Iya. Jadi gini, Dok, kalau misalkan nih Gen Z, apalagi kayak saya nih, misalkan scroll di sosmed terus nemu ini makanannya enak, terus kayak oh ini manis, ini aku suka, terus tinggal pencet di aplikasi online langsung datang makanannya. Jadi kan semua akses kalau ada makanan-makanan manis itu lebih mudah dapetnya. Jadi kayak sering banget Dok makan makanan manisnya daripada makan makanan sehatnya ya Dok ya. Iya betul. Dari sisi dokter gigi gitu, gimana melihat fenomena tentang makan makanan manis yang sedang naik-naiknya makanan manis gitu. Hits gitu Dok. Iya, sekarang kan memang banyak makanan-makanan yang terutama kalau viral itu pasti akan rame ya, Iya, Dok betul, ya. Dok. Jadi banyak banget makanan yang ada itu dan mudah didapatkan, baik secara kita menggunakan aplikasi online, kemudian bisa langsung ke tempat penjualnya, dan itu memang sangat menggugah selera banget, Dok. Dan terutama itu banyak banget yang makanan dan minuman yang manis. Apalagi sekarang aja seperti minuman manis itu yang kita kenal banyak brandnya ya Dok. Betul. Ya. Itu sangat menggugah selera dari anak-anak sampai ke orang dewasa. Apalagi yang kita bahas adalah Gen Z. Gen Z itu yang kita sudah tahu sendiri kan Dok, memang anak muda yang penasaran tinggi dan tidak mau ribet gitu kan ya. Jadi biasanya konsumsi minuman dan makanan yang manis secara berlebihan itu yang paling tinggi untuk menyebabkan kerusakan gigi, terutama gigi berlubang. Nah, untuk sekarang pun juga dengan meningkatnya kerusakan gigi dan mulut itu pada usia, terutama usia anak-anak ya, anak-anak, kemudian usia remaja muda. Nah, itu paling tinggi untuk masalah kesehatan, masalah kerusakan giginya. Nah, dari konsumsi minuman dan makanan yang manis itu meningkatkan aktivitas bakteri yang ada di gigi tersebut sehingga menyebabkan gigi itu berlubang. Tetapi kalau kita mengurangi atau meminimalisir untuk asupan dari gula tersebut, kita akan mengurangi resiko terjadinya kerusakan giginya.
Nah, karena konsumsi makanan manis yang berlebihan, kemudian kebersihan mulutnya kurang, seperti contohnya menyikat gigi. Nah, menyikat gigi itu biasanya, apalagi anak-anak zaman sekarang, asal menyikat gigi aja gitu loh dok. Ya. Jadi untuk menyikat giginya itu biasanya secepat mungkin. Oh sudah, yang penting saya sudah menyikat gigi. Padahal dari dia menyikat gigi tersebut bisa jadi dari teknik menyikat giginya yang kurang baik, kemudian frekuensinya, kemudian seberapa lamanya, seberapa kebersihan dari menyikat giginya itu kurang. Kemudian dari kontrol ke dokter giginya juga masih rendah dok, karena motivasinya mereka kurang. Jadi mereka beranggapan bahwa gigi saya nggak sakit kok, jadi saya nggak mau. Iya, Yang betul pertama banget, itu. sering. Yang kedua, malu dok. Karena malu kalau ke dokter gigi bisa juga. Seperti itu. Kira-kira nih dok, sebenarnya apakah makanan manis itu jadi penyebab utama atau tidak sih dok sebenarnya? Kalau penyebab utama, salah satu penyebabnya. Jadi kalau misalnya gigi berlubang itu bukan hanya karena gula menyebabkan gigi berlubang, tidak. Jadi salah satunya. Jadi untuk faktor penyebab dari gigi berlubang itu banyak. Jadi nggak hanya gula. Jadi ada juga bakterinya, kemudian dari gulanya, kemudian dari makanan, kemudian dari plak pada gigi yang kebersihan waktu menyikat giginya tidak terlalu bersih. Kemudian posisi giginya juga mempengaruhi dok, karena jadi kayak multifaktorial ya dok ya multifaktorial. Sama waktunya juga. Jadi dia kalau misalnya dalam waktu yang sebentar itu tidak akan menyebabkan gigi berlubang gitu. Oke, kalau misalnya nih kan dok sebenarnya pengen aja nih makan manis gitu. Sebenarnya tuh diperkenankan atau tidak sih dok bagi Mau kesehatan? icip-icip aja Iya ya dok. icip-icip. Tapi biasanya kan kuenya manis nih, minumannya Iya. juga Itu manis. sangat menggoda ya dok ya. Iya. Boleh aja sebenarnya sih dok, cuman mungkin setelah makan yang manis kita harus konsumsi air putih Oke, gitu kayak supaya netral gitu ya netralin ya iya dok ya. menetralisirnya. Kemudian bisa juga kita berkumur supaya sisa makanan itu tidak langsung menempel pada gigi. Kelebihan makanan manis juga bukan hanya ini ya dok, pencetus dari penyebab gigi berlubang, tapi juga dari sistemiknya, dari dalam tubuhnya. Itu kan seluruh sangat tubuh berbahaya ya, dok, ya. juga, iya bisa menyebabkan gula berlebihan di dalam darahnya itu. Iya, betul. Oke nih dok, mungkin kita dari tadi udah ngobrolin makanan manis, Iya. padahal Gen Z ini selain cuman suka makanan manis, mereka juga terkenal sama lifestyle-nya Iya, yang betul. gimana ya ngomongnya. Jadi Gen Z ini Sesuatu yang pengen selalu di show Iya. up kan ya. Jadi Iya. misalnya nih, ngapa-ngapain tuh mau di sosmed, Iya, mau apa, di posting. update gitu, Iya. Dok. Jadi kayak kadang mereka lebih memilih untuk melakukan sesuatu yang bisa diposting daripada misalkan kunjungan ke dokter gigi itu bakal jarang banget nih dok dilakuin, karena menurut mereka itu kayak diposting pun kayak nggak penting, orang nggak bakal take attention Tertarik dari ya. situ. Iya. Iya, mungkin mereka bakal lebih suka bikin video-video kayak mukbang atau apa kayak Iya. gitu yang bakal makanan baru Iya. dicoba gitu ya, banyak Jadi videonya gitu ya, Iya, Ci bener. ya. Menurut dokter nih tanggapan tentang lifestyle dari Gen Z ini gimana ya dok, sama hubungannya sama gigi berlubang atau sama kesehatan gigi deh dok secara umumnya? Oke, nah kalau misalnya lifestyle, karena memang Gen Z ini lebih suka ini ya, lebih tertarik kayak di sosmed, kemudian lihat video. Nah mungkin dari kita dokter gigi mungkin lebih banyak kita untuk memotivasi dan untuk pengetahuan tentang kesehatan gigi dan mulut kita melalui sosmed, dok. Karena itu yang bisa diterima sekarang menurut mereka. Jadi banyak juga sih dok dengan pasien-pasien yang datang ke praktek atau datang ke rumah sakit, biasanya mereka itu ini dok, dok gigi saya ini berlubangnya sudah seperti ini pasti perawatannya ini ya dok, soalnya saya baca-baca, saya tahu buka ya, Dok, gitu ya. dok, iya. Videonya. Jadi Udah belajar dulu. iya, biasanya dok saya melihatin video di aplikasi ini ternyata seperti ini dong, ini gigi saya seperti ini juga enggak gitu. Nah biasanya bisa diajak diskusi dengan cara seperti itu, dan mereka biasanya mereka datang itu untuk berobat ke kita itu mereka sudah punya bahan ya dok untuk untuk kita aja sharing, Dikonsultasikan, iya untuk sharing. Jadi nah tugas
kita misalnya sebagai dokter gitu, kita harus bisa mengimbangi dok, apa yang ada trennya sekarang itu apa. Jadi kalau misalnya memang Gen Z itu dari sosmed, mereka lebih suka video, YouTube dan berbagai sosial media, itu kita harus bisa mengimbangi. Oh berarti yang diterima sekarang itu bukan lagi seperti yang dulu. Kalau seperti dulu ini harus seperti ini, iya manut aja. Kalau sekarang tidak. Jadi kita harus mengikuti trennya mereka. Misalnya mereka di sosmed, kita edukasi melalui sosmed juga gitu. Sosmed juga. Kemudian kita mungkin lebih hati-hati dalam memilih kata-kata untuk diupload ke sosmed, kemudian edukasi. Nah, itu mungkin lebih bisa diterima. Kemudian dan kita juga kita diajak sharing nanti sama Gen Z. Kita harus siap dengan bahasa yang kita bahasa awam yang bisa sama-sama untuk saling dimengerti. Iya, komunikasinya seperti itu, Dok. Jadi kalau sekarang Gen Z-nya lebih canggih ya. Jadi harus lebih canggih dari dokternya ya, Dok. Iya, Tantangan ya, Dok, tantangan bagi ya, zaman sekarang. Iya, tantangan sendiri karena mereka seperti apa yang kita kerjakan, kadang mereka sudah tahu, oh ini nanti akan tahapannya seperti ini ya Dok, perawatannya gitu. Oh, berarti ternyata mereka ini sebelum datang ke dokter gigi, mereka harus tahu dulu nih apa ya dokternya mau ngapain gitu. Iya, searching dulu. Beda kayak seperti yang dulu. Kalau yang dulu misalnya datang ke dokter gigi, nanti ini ya perawatannya ini. Iya. Kalau sekarang mungkin diajak sharing dulu kita. Ngobrol dulu ya. Ngobrol dulu, mau diapakan giginya, kemudian gitu. Sebenarnya Dok pengen juga nih share dari pengalaman dokter. Lebih gampang menghadapi generasi Z gini atau seperti pasien yang lama-lama dulu gitu Dok, sebenarnya gimana Dok kalau menurut dokter? Kalau menurut saya sih kalau untuk menghadapi, karena memang dua versi yang berbeda. Sebenarnya karena mereka punya tantangan sendiri, menurut saya ya enggak masalah sih. Jadi hampir sama aja ya? Sama aja, cuman bedanya yang ini yang versi yang lama kita manut aja, tapi kita tetap menjelaskan, tapi mereka bisa menerima. Oh iya. Tapi kalau untuk versi Gen Z, memang benar-benar kita yang kita punya sharing. Jadi kadang itu seperti ini Dok. Oh iya, seperti ini ya. Gitu. Kita harus bisa ajak komunikasi. Gitu. Oke. Mungkin Dok dari pengalamannya juga nih Dok, saya mau tahu. Kira-kira ada perbedaan bermakna nggak Dok? Masalah gigi mulutnya atau gigi berlubangnya, terutama pada Gen Z, atau lebih banyak kecenderungan pada orang-orang yang lebih dulu gitu, atau generasi milenial sebelumnya atau generasi sebelumnya tuh Dok. Jadi apakah lebih banyak kah atau lebih variasi kah gigi berlubangnya? Iya betul. Gigi dan mulutnya. Oh gitu. Kalau untuk variasinya tidak ya, kan sama aja sih sebenarnya gigi berlubang itu. Kalau untuk banyaknya gigi yang berlubang atau tidak, biasanya memang dari si pasiennya. Iya, si pasiennya. Tapi tidak mesti harus yang lama itu banyak gigi berlubangnya atau yang versi Gen Z itu tidak. Sama aja sebenarnya. Tergantung pribadi pasiennya masing-masing. Tergantung pribadi pasiennya. Tergantung dari pribadi pasiennya, kemudian tingkat kemalasannya, tingkat motivasinya. Nah, itu yang paling ini ya. Oke, tadi udah ngobrol-ngobrol tentang mungkin sisi positif dari Gen Z yang udah searching-searching duluan dari kasus yang mau ditangani gitu ya Dok. Mungkin ada nggak sih Dok Gen Z yang ngeyel nih, aku mau dilakukan perawatan ini, padahal sebenarnya giginya itu nggak bisa untuk dilakukan, gitu ya, nggak perlu untuk dilakukan perawatan ini. Mungkin karena dia lihat, oh aku udah lihat nih artis pakai gini bagus nih Dok, aku juga mau yang kayak gini gitu. Padahal viral lagi viral perawatan. Lagi viral ya. Nggak indikasi untuk dilakukan perawatan itu gitu Dok. Gimana Dok? Banyak sih yang seperti itu, maunya yang seperti ini, yang seperti ini. Smile, wide, feel alive. Every truth is in the vibe. Sparkle, shine, it's the time. Let's keep grinning, can't decline.